kembali kita di podcast IKP Around The Series. Dan kali ini kita jalan-jalan dulu ke Desa Kampung Baru. Dan di sini kita telah berjumpa dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman. Nah, kita mau cari tahu nih sahabat IKP apa-apa saja nih yang menarik yang akan kita informasikan untuk Anda. Selamat siang Ibu Hertati Taher SE. Benar ya Bu ya? Selamat siang. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Iya. Dan Ibu Kepala Dinas juga didampingi oleh PLT Kabid Pendidikan Dasar Bapak Mulyadi. Selamat siang Bapak. Siang, Bu. Pak Mulyadi SPD-MM. Siap. Oke. Nah, menarik di sini Ibu, kita kan Kota Pariaman baru-baru ini sama-sama kita tahu bukan hanya di Kota Pariaman bahkan Sumatera Barat baru saja kita dilanda bencana hidrometeorologi dan itu sangat berdampak sekali baik itu dari ekonomi bahkan itu ke mental masyarakat sendiri. Nah, untuk Kota Pariaman khusus di Dinas Pendidikan itu apakah juga terdampak bagi dunia pendidikan di Kota Pariaman? Ya, makasih Bu Dewi. Jadi kami sampaikan di sini dari kejadian hidrometeorologi yang terjadi di beberapa daerah khususnya di Provinsi Sumatera Barat dan terkhusus di Kota Pariaman, bahwa dengan adanya di Pariaman hujan deras terus-menerus, kemudian ditambah juga ada badai, ini jelas berdampak pada satuan pendidikan kita, yaitu dari mulai jenjang PAUD, SD, SMP yang dibawa kewenangan kita. Kemudian dari pasca terjadi bencana tersebut, kita langsung mendata ya gerak cepat berapa satuan pendidikan kita yang terdampak, yaitu dari baik jenjang TK, SD, SMP. Kemudian disertai dengan adanya surat dari Kemendikdasmen ya menyampaikan kepada pemerintah kabupaten kota ke Sumatera Barat untuk langsung melakukan pendataan, karena kita sudah melakukan pendataan disertai dengan foto-foto semua di satuan pendidikan kita input dan langsung kita kirim ke link yang sudah ditentukan oleh Kemendikdasmen, dan berupa haknya juga kita antarkan bersama Pak Wali Kota Pariaman yang saat itu kita dampingi dengan bidang teknis terkait. Nah, kemudian berselang dari usulan yang sudah kita sampaikan dengan dokumen-dokumen yang sudah kita lampirkan dan bukti fisik di lapangan, sehingga datang pemberitahuan oleh Kemendikdasmen terkhusus Direktorat PAUD Dikdasmen untuk berkunjung ke Provinsi Sumatera Barat untuk memanggil kabupaten kota yang terdampak untuk melakukan DES ya, pertemuan yang waktu itu dijadwalkan ada 3 hari di BBPMP Provinsi Sumatera Barat. Nah, dan kemudian kita hadir dan didampingi bidang teknis terkait juga. Di saat itu alhamdulillah Pak Menteri Staf Khusus Menteri Pendidikan datang, Pak Didi, dengan beserta seluruh direktorat yang menangani, baik itu Direktorat PAUD Dikdasmen, kemudian Direktorat SMP, kemudian SMA, SMK juga hadir semuanya, karena terkait di Kota Pariaman yang kita sampaikan, dari data yang kita sampaikan itu alhamdulillah lulus secara DES ya, lulus DES, berarti secara verifikasi data dan dokumen yang ada itu lulus. Jadi intinya Kota Pariaman juga mendapatkan revitalisasi untuk bencana ini, sekolah-sekolah yang terdampak bencana hidrometeorologi. Itu mungkin ada berapa sekolah dan kapan dimulai revitalisasinya? Iya, jadi prosesnya dulu kami sampaikan. Setelah DES kan nggak cukup di situ, tim langsung minta verifikasi lapangan ke seluruh sekolah yang ada, dibentuk 3 tim oleh kementerian. Kemudian kita dampingi sampai selesai, dan alhamdulillah selesai dalam 1 hari itu sampai jam setengah 11 malam, dan kemudian Pak Didi staf khusus kementerian juga meminta kepada kita untuk pemaparan singkat terhadap apa yang terjadi dan kerusakan yang signifikan di masing-masing daerah. Dan alhamdulillah malam itu kita sampaikan. Kemudian setelah verifikasi lapangan dan diumumkanlah beberapa satuan pendidikan yang mendapatkan kegiatan revitalisasi ini.
Dan alhamdulillah Kota Pariaman yang diusulkan 28 itu SD, SMP itu alhamdulillah lulus semua, ditambah satu SMP sekolah swasta itu dapat semuanya dengan total pembiayaan semuanya 14 miliar 95 juta rupiah. Nah, kemudian langsung besoknya, di hari besoknya diundang kepala sekolah semuanya untuk PKS, yaitu menandatangani surat perjanjian kerjasama dengan langsung direktorat yang membawahi, yaitu SD dan SMP. Dan alhamdulillah setelah PKS kemudian sudah ada petunjuk lagi untuk langsung membentuk tim P2SP karena sifat pengerjaannya adalah sekolah kelola, tanggung jawab di sekolah, tetapi tetap kontrol pengawasannya itu dari Dinas Pendidikan. Dan sekarang lagi sedang menyusun RAB, seluruh panitia sudah terbentuk dan sudah ditandatangani. Kemudian konsultan perencana menyelesaikan proses RAB, kemudian baru nanti tahap pengerjaan. Dan saat sekarang beberapa sekolah sudah ada kucurkan ya dana ke rekening kepala sekolah itu 75%. Kemudian dalam tahap pelaksanaannya nanti selesai baru nanti akan diberikan lagi rekomendasi untuk pencairan sampai selesai 100%. Kemudian di samping itu dalam berjalan turun lagi dari Kemendikdasmen, tim dari SMP memverifikasi 2 SMP kita, itu SMP 9 dan SMP 6 yang kita usulkan sebelumnya. Dan alhamdulillah ini juga dapat, tapi besaran berapa yang dapat ini belum dikeluarkan oleh kementerian. Yang jelas sekolah kita dapat kondisi bervariasi, ada kondisi rehab dengan rehab sedang. Untuk SMP mungkin nanti kita tunggu dulu, tapi pada intinya sekolah kita yang sudah rusak terkena dampak bencana itu sudah dapat diakomodir dengan dana revitalisasi dari Kemendikdasmen. Oke, sangat luar biasa perjuangan untuk mendapatkan hal seperti itu, karena memang untuk Sumatera Barat sendiri tidak semua daerah yang bisa dibantu dengan luar biasa banyaknya itu ya. Sebenarnya kita bersyukur memang Kota Pariaman dapat situ dengan Komisi Keuangan Daerah yang kurang memadai, kemudian terjadi bencana, dan alhamdulillah Kementerian Pendidikan, Kemendikdasmen memberikan bantuan kepada kita. Bersyukur. Memang ya, kalau kita bukan bersyukur ya adanya bencana seperti itu, namun seperti kata pepatah Minang, habis tangis itu ada tawanya gitu. Nah, ini adalah salah satu obat dari apa yang kita alami beberapa bulan terakhir. Nah, kemungkinan itu kapan dilaksanakannya, merata atau seperti apa proses pelaksanaan rehabnya ini? Iya, kalau proses pelaksanaan pertama kita menunggu sifatnya dari informasi dari Kemendikdasmen. Setelah masing-masing sekolah mengupload seluruh dokumen yang sudah disiapkan, kemudian menunggu rujukan informasinya seperti apa. Yang jelas tentu kita masing-masing satuan pendidikan sudah menyelesaikan tahapannya, dan ketika sudah ada perintah kita langsung eksis untuk melaksanakan pembangunan. Itu di tahun 2026 juga ya? Di tahun 2025, tahun 2026. Oke, mungkin bisa dibocorkan Bu untuk sekolah-sekolahnya di beberapa kecamatan ini, di 4 kecamatan dibagi berapa sekolah, mungkin bisa dibocorkan? Banyak, ya, tadi kami sampaikan 28 sekolah, tapi merata di masing-masing kecamatan ada Pak. Misalnya contoh yang di Pariaman Tengah ya, ini 09 Bau Barat yang di bawah jembatan itu dapat. Dan kondisinya kita memperhatikan itu, jadi itu dapat. Kemudian di SD 03 Bau Timur ya, alhamdulillah juga 21 yang Kertapi dapat, Sampung Jati dapat itu di tengah. Kemudian untuk yang di Pariaman Selatan 01 Bau Kuretaji dapat, SDN 13 Kuretaji dapat. Kemudian di Marunggi juga dapat, di SDN 11 ya, 08 Marunggi dapat, 11 Marunggi juga dapat. Jadi di utara juga alhamdulillah merata semuanya, sekolah-sekolah yang kita usulkan memang kondisi yang kena dampak itu alhamdulillah dapat semua. Alhamdulillah. Jadi intinya memang bersyukur sekali
memang kita sangat berterima kasih dengan program revitalisasi. Sebenarnya ini program Pak Presiden ya, tapi yang untuk melaksanakannya Kemendikbudristek, yaitu untuk Kota Pariaman sangat bersyukur sekali dengan kondisi program ini. Mudah-mudahan terlaksana dengan sebaik mungkin dan akan ada bantuan-bantuan berikutnya. Tidak lagi soal bantuan bencana, namun bantuan-bantuan berikutnya pada dunia pendidikan, Ibu ya. Jadi kami tambahkan juga di samping ya tadi kan revitalisasi kegiatan rapid ya Kemendikbudristek, kita juga dapat bantuan non fisik ya berupa contoh alat pembelajaran sekolah ya, kemudian ditambah juga alat-alat anak sekolah yang anak peserta didik kita terdampak dari mulai PAUD sampai SD dan SMP, dari mulai 10 kit family kit, dari tas pembelajaran, kemudian buku pelajaran, APE, baik itu berupa bantuan uang tunai, berupa bantuan alat-alat, dan kita alhamdulillah kita distribusikan, dan beruntungnya kita itu kepala daerah dan Ibu Benda PAUD itu langsung membagikan ke lapangan dan dapat bantuan yang non fisik ini. Jadi alhamdulillah itu peserta didik kami memang sangat senang menerimanya. Kemudian ditambah juga dengan bantuan uang tunai baik dari jenjang SD, SMP dan PAUD. Kemudian ada juga bantuan uang tunai untuk guru PTK, pendidik dan tenaga pendidikan kita. Itu langsung masuk rekening PTK-nya langsung dari program Pak Presiden juga yang dilaksanakan oleh Kementerian, dan alhamdulillah guru-guru kita yang dapat juga mendapatkan bantuan tersebut. Jadi semuanya memang Kota Pariaman sangat bersyukur karena kita dengan BBPMP perpanjangan tangan dari Kementerian Pendidikan juga tetap menjalin hubungan silaturahmi, sehingga data-data yang diminta kita berikan, sehingga di Kota Pariaman itu memang alhamdulillah dapat semuanya ya. Biasa sekali, dan semua itu tidak terlepas dari dukungan dan support dari kepala daerah masing-masing Ibu ya. Oke, mungkin satu pesan terakhir Bu kepada sekolah-sekolah yang saat ini telah menerima bantuan, mungkin ada sedikit himbauannya atau seperti apa sekarang? Iya, himbauan kepada satuan pendidikan di Kota Pariaman, baik itu jenjang SD, jenjang PAUD, SD dan SMP, apapun yang bantuan yang sudah kita peroleh, baik itu dari kegiatan fisik yang akan kita laksanakan di tahun 2005 juga kita sudah menerima MAA itu 7 sekolah, kemudian sekarang juga mendapatkan 29 sekolah tambah SMP 2, jadi berarti 31 sekolah, tambah juga bantuan alat elektronik berupa smartboard dan bantuan-bantuan pendukung sekolah lainnya, ini bisa dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian dijaga pemeliharaannya, bangunan dijaga kebersihannya, kemudian dapat digunakan dan penggunaan aset terhadap barang yang sudah diberikan itu dijaga pencatatannya, pemeliharaannya, sehingga ini bisa kita gunakan secara maksimal. Oke, terima kasih Bu Kepala Dinas, Pak Kabid juga atas informasi dan waktunya. Mudah-mudahan informasi ini sangat bisa dimanfaatkan dan didengar langsung oleh semua kalangan masyarakat, dan mereka sangat bersyukur atas apa yang telah diberikan ke Kota Pariaman. Dan mungkin lain waktu kita bisa berbincang kembali Ibu dengan topik-topik yang lebih menarik lagi di podcast IKP Around the Series. Nah, baik sahabat IKP dimanapun berada, kita sudah berbincang-bincang cukup menarik di kesempatan siang hari ini bersama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman terkait bantuan revitalisasi bagi sekolah dampak bencana hidrometeorologi di Kota Pariaman. Dan alhamdulillah bantuan tersebut telah melalui beberapa proses. Kita tunggu hasilnya nanti. Dan terima kasih juga Ibu Pak Kabid atas waktu dan kesempatannya. Kita berjumpa kembali di podcast IKP Around the Series bersama Dinas Kominfo Kota Pariaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.